لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس yuhibbakan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanid hasanah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pernah ada seseorang yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Orang itu datang dan bertanya kepada Nabi, minta petunjuk kepada Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan. Jika aku melakukan amalan tersebut, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku. Minta bimbingan, minta petunjuk kepada Nabi terhadap satu perbuatan, satu amalan, yang mana amalan itu bisa membuat dirinya untuk dicintai Allah dan dicintai orang lain, dicintai oleh manusia yang lain. Maka apa jawaban daripada Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap urusan dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Zuhud terhadap urusan dunia, a'rid anha. Jangan terlalu fokus kepada urusan dunia. Tapi kamu hidup santai saja tentang urusan dunia ini. Kamu nggak perlu gelisah, sumpah atas apa yang kamu terima dan juga apa yang tidak kamu terima. Artinya di sini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di atas dunia ini. Zuhud dalam urusan dunia itu adalah kita hidup di dunia ini dengan tenang, santai, gak terlalu banyak pikiran. Apa yang kita terima, alhamdulillah. Yang belum kita terima, ya sudah. Jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu fokus mencurahkan semuanya untuk dunia, sehingga akhirnya apa yang tidak kita dapatkan, apa yang tidak kita raih, justru membuat kita malah apa? Susah pikiran.
Santai saja dalam kehidupan dunia ini. Apalagi rezeki itu kan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi tanggungannya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Tidak ada makhluk hidup di atas dunia ini yang rezekinya itu enggak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya rezekinya apa yang mereka dapatkan itu sudah menjadi tanggungan Allah, jaminan Allah. Ya, apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu juga itu, sejak manusia itu dalam rahim seorang ibu itu juga sudah ditentukan berapa rezeki yang akan dia terima selama hidup di atas dunia ini. Maka itu santai wae. Apa yang terima alhamdulillah, singgung terima itu berarti belum rezeki, itu berarti belum milik kita. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti akan sampai kepada kita. Yang sudah ditentukan untuk orang lain nggak akan sampai juga kepada kita. Jadi nggak mungkin bab rezeki itu terus kemudian salah alamati nggak ada. Wah sak bener itu kena aku, wah sak bener aku, karena sak bener itu. Ya memang itu rezekinya dia. Kalau rezeki kita ya kita nanti akan dapat. Kalau bukan milik kita ya nggak akan dapat. Kalau memang ditakdir untuk kita ya nggak mungkin didapatkan oleh orang lain. Makanya itu kita hidup perlu tenang saja, nggak usah kakek pikiran ngomong. Jangan terlalu pikiran, jangan terlalu fokus. Pikiran itu sampai oleh pikiran teman kadang-kadang sampai loh, sampai loh. Gara-gara urusan dunia sampai loh. Saya nggak pernah ketokan ngomong gara-gara urusan akhirat kan. Pikiran loro kenapa? Pikiran aku sudah mau suatu mau neraka itu kan. Itu orang zaman sahabat seperti itu. Saya kira nak ngomong gara-gara pikiran itu. Gara-gara hidup pun nggak akan nyaman, nggak akan tenang. Kalau kita hidup di atas dunia ini zuhud, tenang, menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya nggak terlalu fokus dalam urusan ini, niscaya nanti Allah akan cinta kepada kita. Nah, kalau Allah itu sudah cinta kepada kita, ya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pasti akan dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fahduni wa man khadamaki fastahsini. Hei dunia, siapa orang yang mau khidmat kepadaku, menghamba betul kepada Allah, maka jadilah engkau sebagai pelayannya. Tapi siapa yang berkhidmat kepadamu, maka jadikanlah dia sebagai budakmu, jadikan dia sebagai pelayanmu. Orang yang terlalu fokus kepada urusan dunia malah justru nggak dapat apa-apa. Boleh dikata dia benar, punya ini, punya itu, apa segala macam, tapi mungkin dia nggak bisa menikmati. Mungkin punya rumah bagus, punya mobil bagus, apa segala macam, tapi mungkin dia untuk punya waktu keluar bersama dengan keluarganya, waktu bareng lancar bareng mungkin nggak bisa, mungkin nggak sempat. Tapi mungkin kehidupan sederhana, tapi bagaimana bisa hidup rukun dengan keluarga. Allah berikan kita keluarga yang bahagia, istri yang taat, patuh kepada suami, anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, bisa mengajar nikmat. Allah berikan rumah bagus, mobil bagus, tapi di rumah suami istri nggak akur, anak nggak ada yang nurut, apa nikmat semuanya tersebut? Nggak ada.
zuhud kepada urusan dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kita. Ini banyak orang salah paham juga yang menganggap bahwa dikatakan cinta dunia, oh kalau gitu kita nggak punya uang, nggak boleh punya harta. Belum tentu. Kadang-kadang orang nggak punya uang tapi hatinya penuh dengan cinta kepada dunia. Melarat, gak duit, tapi hatinya penuh cinta kepada dunia. Hatinya mikir kok, oh aku duit, aku duit, seandainya saya punya, iki malah soro, melarat dunia, melarat akhirat dalam model seperti begini ini malah. Tapi ada orang yang dia diberikan oleh Allah harta berlimpah ruah tapi nggak goyah sama sekali. Allah berikan harta banyak tapi nggak goyah. Ya. Tetap imannya kepada Allah, tetap mantapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan wazhad fima indanas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Apa yang sudah menjadi milik orang, ojo kemilikan. Jangan kamu berusaha untuk merebutnya, royok. Sudah, kalau memang itu milik orang, itu punya orang, jangan kamu berusaha untuk merebut, meraih, royok. Biarkan itu milik dia. Maka di situ akan yuhib bukan nas, orang lain pun juga akan cinta kepada kita. Karena memang sifat manusia. Ya, sifat manusia itu kalau ada orang yang mau merebut apa yang dimilikinya, mesti nggak senang. Ya, mesti nggak senang. Nah, maka apa yang sudah menjadi milik orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain, apapun juga itu, sudah biarkan. Jangan kita kemilikannya, ya, kepingin untuk merebut, kepingin untuk anak iki mudah jabatan, lo rasanya itu kan harusnya aku. Ini orang. Seperti begitu itu malah justru membuat penyakit hati, lorati malah. Kalau kita enjoy saja, tenang aja, ya semungkin itu rezekinya dia, itu takdirnya dia. Satu saat mungkin Allah akan berikan. Seperti begitu, nggak pernah urusan dengan orang dalam hal seperti begini, menikmati dengan apa yang diberikan, ya, apa yang diberikan Allah kepada dia, maka dia pun akan dicintai oleh manusia. Dia akan dicintai oleh manusia. Itulah resep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita hidup itu yang penting fokus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah untuk orang lain, ya sudah, itu bukan milik kita, itu bukan daripada bagian yang diberikan kepada kita, sehingga kita nggak perlu untuk bersusah payah, ya, untuk merebut, ya, meroyok apa segala macam. Dengan seperti begitu, maka insya Allah akan mendapatkan mahabbatullah dan juga akan mendapatkan mahabbatun nas, dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia yang lain. Ini memang cinta kepada dunia ini sangat bahaya sekali. Sehingga pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam pernah satu hari beliau akan melakukan satu perjalanan. Kemudian ada yang ikut dengan Nabi Isa, minta izin untuk mendampingi, ikut serta. Bawa bekal Nabi Isa 3 potong roti. Perjalanan ketika waktu makan siang, maka dibagikan roti itu. Satu untuk Nabi Isa, satu temannya, sisa 1 roti. Selesai makan, di pinggir sungai, ketepatan waktu itu Nabi Isa ke sungai ngambil air, ternyata kembali rotinya hilang. Gak ada orang lain. Tanya kepada temannya, siapa yang makan roti? Gak tahu, gak ngerti.
Dipaksa saya kan makan roti, tidak tahu, padahal nggak ada orang lain. Subhanallah, ada seekor anak rusa itu lewat, ditangkap oleh Nabi Musa, sembelih, ya, dimasak, ya. Mereka menikmati, selesai itu tulang-tulangnya dikumpulkan dengan mukjizat Allah. Nabi Isa dengan izin Allah, Nabi Isa mengatakan, "Kum, biiznillah, ayo hidup lagi dengan izin Allah." Ternyata anak rusa itu langsung hidup mana, melayu mana, paket ya. Nabi Isa lihat, wah ini orang, ya, lihat mukjizat kan. Demi zat yang memperlihatkan mukjizat kepada kamu, beritahukan kepadaku siapa yang makan roti. Orang itu mengatakan saya tidak tahu. Mereka mau nyebrang sungai, nunggu kalau perahu ini. Akhirnya sama Nabi Isa digandeng, diajak berjalan di atas air. Kaget juga. Sampai di seberang. Nah, kamu lihat mukjizat yang kedua. Demi zat yang memperlihatkan mukjizat pada kamu, siapa tadi yang makan roti? Jawabannya nggak tahu. Akhirnya ada 3 buah batu. Ya, Nabi Isa langsung berdoa minta kepada Allah, kun dahaban biidznillah. Hei batu, jadilah kamu emas atas izin Allah. Tiba-tiba batu itu berubah jadi emas. Ya, 3 batu jadi emas. Nabi Isa mengatakan, 1 untuk aku, 1 untuk kamu, sisa 1. Kayak no sobo enak. Oh, kayak no semangat roti. Langsung aku semangat roti. Langsung aku semangat roti. Kayak kalau mukjizat macam-macam nggak ngaku, begitu kesanjunya dia langsung ngaku. Kata Nabi Isa, selalu turun nempel dan kamu nggak usah ikut lagi perjalanan dengan aku. Tinggal dengan Nabi Isa, orang itu urusan penting aku suka. Pulang, ya, perjalanan ketemu 2 orang rampok. Apa itu? Tidak apa-apa. Apa bungkusan apa itu? Batu. Tidak mungkin. Buka. Ya, dibuka ternyata isinya emas. Wah, serahkan. Kalau kamu nggak nyerahkan, saya akan bunuh. Akhirnya dia bingung, mengatakan, kita bagi rata saja. Ya, kita bagi rata saja. Kamu berdua, saya 1 kan, 1-1, masing-masing 1, kata laporan polisi. Ya, bagi. Ikhlas, 7. Ya wis kita berteman ya, bersahabat, berteman sahabat. Nah, kemudian yang punya tadi mengatakan, kalian lapar enggak? Iya lapar. Terus tunggu sini, saya akan keluar, saya beli makanan. Ya, mari silahkan. Berangkat beli makanan dalam artinya satu kono hari ini tak tanggung racun. Dia mati ya. Enak waktu itu dulu. Ingat saya juga. Mereka berdua yang tinggal mengatakan, "Kena tutup panganan guys. Nek takut enggak usah ngomong langsung cekal pateng. Daripada dibagi telur kan enak dibagi dulu." Ya, begitu orang itu datang bawa makanan, nggak pakai banyak bicara, cekal bunuh, mati. Mereka berdua lapar, kelihatan ada makanan dimakan, dicampur racun, mati ya. Nabi Isa ketika pulang dari perjalanan lewat lihat masih kayak telur mati. Dia mengatakan bahwa fa'ala dunia biaya. Ini yang dilakukan dunia oleh mereka-mereka yang mengajarnya seperti begini. Mereka nggak akan dapat apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam kehidupan di atas dunia ini. Allah berikan keteguhan iman, Islam, keyakinan kita kepada Allah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu, manfaat. Kalau ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi